sini saya akan membuat tugas final hukum dan HAM. Jadi yang pertama itu mengapa pelanggaran masih sering terjadi di Indonesia. Jadi ada beberapa faktor penyebab HAM itu masih sering terjadi di Indonesia. Itu pelanggarannya itu adalah yang pertama, penegakan hukumnya itu kurang tegas. Jadi dalam beberapa kasus pelaku pelanggaran HAM itu masih bisa bebas berkeliaran di luar sana, sehingga menimbulkan luka psikis pada korban-korbannya. Yang kedua itu lemahnya pengawasan terhadap aparat dan juga penyelenggara negara. Adalah penyalahgunaan wewenang masih dapat terjadi di mekanisme pengawasan. Jadi pengawasannya itu tidak berjalan efektif. Rendahnya kesadaran HAM di masyarakat. Jadi masih banyak masyarakat yang masih belum memahami hak dan kewajibannya, sehingga pelanggaran sering dianggap sebagai adalah suatu hal yang lumrah, hal yang biasa. Selanjutnya itu adalah faktor politik. Jadi penegakan kasus HAM masih sering diabaikan atau masih sering dianggap remeh. Itu karena salah satu contohnya adalah faktor politik, yang mana penanganan kasus HAM terkadang dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga orang yang melanggar kasus HAM yang mempunyai jabatan atau wewenang yang lebih tinggi, mereka bisa lebih sewenang-wenang dan merasa mereka tidak bisa dihukum atau dijerat oleh hukum. Yang selanjutnya ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Kemiskinan, diskriminasi, keterbatasan akses terhadap pendidikan maupun adalah membuat kelompok rentan lebih mudah mengalami pelanggaran HAM. Jadi karena maksudnya itu orang-orang lemah atau orang-orang miskin, jadi itu adalah sasaran empuk bagi korban pelanggaran HAM. Jadi adapun solusi yang dapat kita ambil, yaitu adalah memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegakan hukum, menindak setiap pelanggaran HAM dengan tegas dengan sesuai hukuman, meningkatkan pendidikan, yaitu memberi pengarahan terhadap anak-anak di setiap sekolah-sekolah, memperkuat lembaga pengawas seperti Komnas HAM, serta meningkatkan transparansi pemerintah dalam melaksanakan eksekusi atau hukumannya. Selanjutnya, memastikan seluruh peraturan nasional selaras dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana batasan kebebasan berpendapat dalam hukum Indonesia yang tidak melanggar hak asasi orang. Jadi kebebasan berpendapat itu merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun hak tersebut bukan hak yang bersifat mutlak. Dalam negara hukum, setiap hak harus dijalankan dengan tetap menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum. Jadi ada beberapa batasan, yaitu tidak menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik, tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat merugikan masyarakat atau korbannya, tidak mengandung ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras atau antar golongan sara, tidak menghina agama atau suku orang lain, tidak menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan, dia tidak mengkompor-kompori orang lain untuk melakukan kekerasan, tetap menghormati hak atas privasi dan martabat setiap individu. Jadi dia tidak boleh semena-mena terhadap orang, dia harus menghargai orang tersebut. Jadi sekian mungkin pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.